Pemirsa, bocah perempuan menjadi korban jambret ponsel hingga terseret oleh pelaku sejauh 10 meter. Ya, peristiwa itu terjadi di wilayah Jatimulya, Kota Depok, Jawa Barat. Aksi seorang pria saat menjambret ponsel bocah perempuan di wilayah Jatimulya, Depok, Jawa Barat terekam CCTV. Pelaku yang beraksi seorang diri menggunakan motor telah mengintai korban yang berjalan berdua dengan rekannya. Korban yang berusaha mempertahankan ponselnya sempat terseret sejauh 10 meter. Pelaku pun langsung tancap gas dan melarikan diri. Iya, jadi sepi. Jadi agak sepi. Kalau kemarin pas kejadian itu memang sepi banget. Memang lagi sepi. Siswa nangis katanya. Akibat kejadian, korban mengalami luka di tangan, perut, dan kaki, serta trauma. Kini kasusnya telah ditangani pihak kepolisian Polres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky Anyus melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian kendaraan bermotor curanmor kembali terjadi di wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kali ini sebuah mobil L300 yang terparkir di depan toko bangunan raib digondol kawanan pencuri. Ya, pelaku yang diduga lebih dari 3 orang itu berhasil membawa kabur mobil curiannya setelah membongkar pagar toko. Dari rekaman CCTV, terlihat kawanan pencuri mobil yang datang menggunakan minibus langsung membongkar pagar toko bangunan dan masuk ke dalam halaman parkir toko di Jalan Suroto Kunto, Desa Adiarsa Timur, Kabupaten Karawang. Pelaku hendak menggasak minibus yang terparkir di posisi belakang, namun gagal. Pelaku kemudian menyasar satu minibus lain yang berada di depannya. Dalam hitungan detik, pelaku berhasil menggondol satu unit mobil minibus milik toko bangunan tersebut. Pemilik toko baru mengetahui mobilnya dicuri setelah mendapat notifikasi dari GPS yang terpasang di mobilnya. Ketika dicek, lokasi terakhir mobil tersebut sudah berada di wilayah Compreng, Kabupaten Subang. Meski sempat mengejar ke lokasi terakhir GPS mobil tersebut berada, namun korban tak menemukan mobil miliknya. Memang pelakunya itu nggak langsung buka, tapi dia mengamati dulu lokasi sekitar sini. Saya lihat sekitar 20 menitan baru pelakunya membuka pagar yang ini, Pak. Itu dari mobil turun satu orang, membuka pagar, lalu dia pakai kunci tek, dia buka pertama mobil putih dulu. Baru habis itu dia starter nggak bisa, dibuka lagi mobil yang L300. Pelaku diperkirakan berjumlah lebih dari 3 orang. Korban telah melaporkan kejadian pencurian mobil ini ke Polres Karawang. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Kota Medan mengamuk menghadang belasan petugas Satpol PP karena kesal dengan aturan petugas yang melarang pedagang berjualan di trotoar jalan. Emosi warga juga dipicu karena naiknya tarif pajak bumi dan bangunan atau PBB, uang sampah larangan juru parkir di badan jalan. Adu mulut pria berusia 50 tahunan dengan petugas Satpol PP Kota Medan ini terjadi di Jalan Gatot Subroto, Kota Medan. Pria bertelanjang dada ini dengan suara lantang mengadang mobil patroli yang diisi belasan petugas Satpol PP. Adu fisik nyaris terjadi, namun warga yang berkerumun melihat kejadian ini langsung memisahkan keduanya. Dengan penuh emosi, pria ini mengamuk menantang belasan petugas Satpol PP yang diadangnya karena kesal dengan tindakan petugas yang melakukan larangan para pedagang berjualan di sepanjang trotoar Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Plaza Carrefour. Selain larangan berdagang, Pemda Kota Medan juga menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan atau PBB sebanyak 100%, uang sampah sebanyak 100% dan larangan jukir beroperasi di badan jalan. Menyikapi keluhan warga itu, Ketua DPRD Kota Medan Hasim berjanji akan melakukan rapat internal di DPRD Medan untuk mengevaluasi kenaikan sejumlah retribusi yang dilakukan Pemko Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Pemirsa, tengah berjalan kaki menuju warung, kaki kanan seorang emak-emak terperosok di lubang penutup saluran air di Keramat Jati, Jakarta Timur. Petugas pemadam kebakaran mendapat laporan langsung mengeluarkan kaki si emak-emak dari lubang tersebut. Kaki kanan seorang emak-emak terperosok di sela-sela penutup saluran di Jalan Raya Batu Ampar, Kelurahan Batu Ampar, Keramat Jati, Jakarta Timur, Rabu sore. Korban pun kesakitan dan panik saat kakinya tak dapat dikeluarkan lantaran ukuran sela lubang penutup saluran air tersebut cukup kecil. Warga kemudian meminta bantuan petugas pemadam kebakaran.
Petugas rescue damkar berupaya meregangkan penutup saluran air menggunakan linggis agar kaki korban dapat dikeluarkan. Setelah hampir 30 menit, petugas damkar dapat menyelamatkan korban. Saya sebagai warga di tempat di sini, saya membantu ibu ini dan saya memanggil abang-abang pemadam kebakaran untuk membantu dan menyelamatkan ibu ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada abang-abang yang telah membantu ibu ini. Kaki mama ini terperosok saat dirinya tengah berjalan kaki menuju warung untuk berbelanja. Namun korban tak melihat ada sela-sela lubang penutup saluran air hingga akhirnya terperosok. Sementara proses evakuasi sedikitnya 6 orang petugas rescue pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Terlibat cekcok di jalan, seorang oknum TNI Angkatan Laut viral di media sosial usai melakukan penganiayaan seorang supir mobil jasa boga atau catering di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, tidak hanya memukul, oknum TNI ini juga merusak kaca spion mobil yang dibawa oleh korban. Kabur ada berhenti, takut dia. Mana sih? Inilah video viral cekcok antara seorang oknum anggota TNI Angkatan Laut berpangkat Kopral Kepala dengan seorang sopir jasa boga atau catering di Jalan Raya Transyogi, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Diketahui cekcok diduga berawal saat oknum TNI merasa jalannya dihalangi oleh mobil catering yang dibawa korban. Saat mobil korban dihentikan, oknum TNI langsung menganiaya korban hingga terluka di bagian hidung. Tak terima, korban mengejar mobil pelaku dan kembali bersih tegang hingga berujung pengerusakan mobil oleh pelaku. Dia ini nyalip karena di depannya ada mobil, karena ini kosong dia nyalip ke sini. Nah, bapak ini langsung mepet. Pas udah lewat mobil yang didahului tadi, dia kan otomatis ke kiri lagi memberi jalan karena si bapak ini ada di belakang dia. Tapi ternyata tiba-tiba dia bukannya laju tapi memotong. Turun, begitu kan? Marah-marah ya. Turun, terjadi pemukulan tanpa menjelaskan. Usai menjalani visum, pihak korban melaporkan kejadian ke Polsek Cilengsi, namun diarahkan ke POM AL lantaran terduga pelaku merupakan oknum anggota TNI AL. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna News melaporkan. Melaju ugal-ugalan di Jalan Lengang, sebuah mobil berwarna hitam tabrak sejumlah sepeda motor milik pelanggan sate yang terparkir di bahu Jalan Pramuka, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ya, video rekaman detik-detik kecelakaan viral di media sosial. Video kamera pengawas jalan merekam sebuah mobil berwarna hitam yang melaju kencang dari arah Matraman menuju Rawamangun, Jakarta Timur, hingga kemudian menabrak sejumlah sepeda motor yang terparkir di bahu jalan Selasa dini hari. Seketika motor milik para pelanggan warung sate Taichan itu berjatuhan. Ironisnya, sang pengendara mobil ugal-ugalan tetap tancap gas tanpa mau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sekitar 7 sepeda motor milik pelanggan yang terparkir di bahu jalan persis di depan warung sate mengalami kerusakan ringan hingga sedang akibat ditabrak mobil ugal-ugalan. Meski beberapa pelanggan sempat melakukan pengejaran, namun sayang mobil yang belum diketahui plat nomor kendaraannya itu berhasil kabur secepat kilat. Iya, kalau di beritanya katanya warungnya ketabrak, kan? Tapi kenyataannya bukan warungnya yang ketabrak, yang motor yang ketabrak. Yang abang tahu berapa motor sih, Bang? Dengar sih 7 motoran. Motor. Ya. Itu punya pengunjung semua. Pengunjung semua. Video mobil ugal-ugalan ini pun viral di media sosial. Pasca kejadian, warung sate Taichan tersebut diketahui sudah tidak lagi berjualan. Warga berharap polisi dapat mengungkap identitas dan menangkap pengemudi ugal-ugalan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, News melaporkan.